Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni dengan nomor stambuk A11120022. Saya berasal dari kelas A, program studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi singkat terkait apresiasi prosa fiksi dan drama yang dibawakan oleh Bapak Dr. Agustan SPD, MPD, dan Ibu Ade Nurul Izzati, SPD, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah apresiasi prosa fiksi dan drama. Langsung saja saya akan menjelaskan terkait pengertian apresiasi. Apresiasi adalah menikmati, menghayati, dan merasakan suatu objek atau karya, mencermati karya dengan mengerti dan peka terhadap segi-segi estetiknya, sehingga mampu menikmati dan memaknai karya-karya tersebut dengan semestinya. S.E. Effendi mengungkapkan bahwa apresiasi adalah mengenali karya sehingga mampu menumbuhkan pengertian, penghargaan, kepekaan untuk mencermati kelebihan dan kekurangannya terhadap karya. Mengapresiasi adalah berusaha untuk mengerti tentang karya dan menjadi peka terhadap segi-segi di dalamnya sehingga secara sadar mampu menikmati dan menilai karya dengan semestinya. Apresiasi sastra adalah kegiatan menggauli karya sastra dengan sungguh-sungguh sehingga tumbuh pengertian, penghargaan, kepekaan pikiran kritis, dan kepekaan yang baik terhadap karya sastra. Dengan kata lain, apresiasi sastra adalah upaya yang dilakukan untuk memahami karya sastra, yaitu bagaimana caranya untuk dapat mengerti sebuah karya sastra dan mengetahui makna dan strukturnya. Tahap-tahap apresiasi. Apresiasi memiliki 5 tahap. Yang pertama ada tahap penikmat. Pada tahap ini, penikmat atau pendengar akan melakukan tindakan untuk melihat, mendengar atau bahkan menonton suatu karya sastra tersebut. Contohnya membaca novel atau menonton pertunjukan drama. Yang kedua ada tahap penghargaan. Jadi pada tahap ini, penikmat melakukan tindakan manfaat, melihat kebaikan atau nilai karya sastra tersebut. Mungkin setelah sekali membaca atau mendengar karya sastra, penikmat merasakan adanya manfaat, baik berupa hiburan, sesuatu yang menyenangkan, memberikan kepuasan, atau memperluas pandangan dan wawasan hidupnya. Kalau penikmat merasakan manfaatnya, sangat mungkin ia akan melangkah ke tahap selanjutnya. Adapun contoh tahap penghargaan yaitu kita dapat saksikan dari seberapa antusias dalam membaca sebuah novel misalnya, dan seberapa berlebihnya ekspresi yang mereka perlihatkan terhadap suatu karya sastra. Selanjutnya ada tahap pemahaman. Pada tahap ini, penikmat akan melakukan tindakan menganalisis, meneliti unsur-unsur intrinsik dan unsur ekstrinsiknya, serta berusaha menyimpulkan kembali. Tahap ini berarti penikmat tidak lagi sekadar pasif untuk menikmati suatu karya sastra, tetapi juga melakukan pada setiap komponen yang telah membentuk karya sastra tersebut. Contohnya terdapat pada saat kita membaca suatu karya dan kita merasa telah menguasai apa yang ingin disampaikan dalam karya sastra tersebut. Selanjutnya ada tahap penghayatan. Pada tahap ini, pembaca akan menganalisis lebih lanjut terkait karya sastra tersebut, mencari makna atau hakikat dari suatu karya sastra beserta argumentasinya, membuat penafsiran dan menyusun argumen berdasarkan analisis yang telah dibuatnya. Contohnya terdapat pada saat kita telah mampu memberikan masukan atau argumen mengenai karya sastra tersebut. Selanjutnya ada tahap implikasi atau penerapan. Pada tahap ini, pembaca telah mampu atau menikmati suatu karya sastra, sangat mungkin untuk menimbulkan ide baru pada pembaca karya sastra tersebut. Contohnya, setelah membaca, kita memiliki ide untuk membuat karya sastra sendiri. Selanjutnya ada pengertian prosa fiksi. Fiksi berasal dari fiction, yang berarti rekaan atau hayalan. Cabang sastra yang tergolong prosa fiksi adalah
cerpen, roman, dan novel. Istilah lain untuk fiksi adalah cerita rekaan. Menurut Tani Ahmad, cerita rekaan adalah tulisan naratif yang timbul dari imajinasi pengarang dan tidak mementingkan segi fakta sejarah. Tarigan menyatakan bahwa fiksi adalah suatu cerita yang disusun secara imajinatif. Sedangkan prosa adalah karangan bebas yang mengekspresikan pengalaman batin pengarang mengenai masalah kehidupan dalam bentuk dan isi yang harmonis yang menimbulkan kesan estetik. Bentuk merupakan alat yang dipakai pengarang untuk mengekspresikan pikiran dan perasaannya, seperti bahasa dan gaya bahasa yang menimbulkan kesan estetik. Bentuk juga disebut sebagai teknik sastra. Ide merupakan segala yang hendak diungkapkan pengarang berupa pemikiran, ide-ide, cita-cita, tafsiran peristiwa-peristiwa kehidupan, dan lainnya. Selanjutnya ada bentuk-bentuk prosa fiksi. Prosa fiksi terbagi atas 4. Yang pertama ada cerpen. Cerpen adalah sebuah cerita yang melukiskan suatu peristiwa atau kejadian yang menyangkut persoalan jiwa atau kehidupan manusia. Umumnya cerpen ini memiliki jumlah kata yang sedikit dan bentuknya lebih pendek. Yang kedua, menurut Yasin tahun 1959, halaman 36 sampai 41, roman merupakan cerita yang melingkupi seluruh kehidupan tokoh. Pelaku-pelakunya dilukiskan dari kecil hingga mati, dari ayunan hingga ke kubur. Yang ketiga ada novel. Novel merupakan suatu karangan yang menceritakan suatu kejadian yang luar biasa dari tokoh cerita. Kejadian-kejadian itu menimbulkan pergolakan batin yang mengubah perjalanan nasib tokohnya. Selanjutnya ada novelet. Novelet adalah bentuk novel yang lebih terbatas. Secara umum, novelet sama dengan novel, tetapi lebih terbatas halamannya. Selanjutnya ada unsur pembangun fiksi. Muhardi dan Hasanuddin tahun 1992, halaman 21, menyatakan bahwa unsur intrinsik dan ekstrinsik terbagi atas unsur utama dan unsur penunjang. Unsur intrinsik terdiri atas unsur utama seperti alur, penokohan, latar, permasalahan, tema, dan amanat. Sedangkan unsur penunjangnya terdiri atas gaya bahasa dan sudut pandang. Unsur ekstrinsik juga dibedakan atas unsur utama seperti sensitivitas atau kepekaan, imajinasi, intelektualitas, dan pandangan hidup. Sedangkan unsur penunjangnya adalah norma-norma, ideologi, tata nilai, konvensi budaya, konvensi sastra, dan konvensi bahasa. Selanjutnya pengertian drama. Drama adalah genre sastra yang menggambarkan kehidupan manusia dengan gerak. Drama menggambarkan realita kehidupan, watak serta tingkah laku manusia melalui peran dan dialog yang dipentaskan. Struktur drama. Waluyo tahun 2002, halaman 6, mengungkapkan bahwa sebagai salah satu genre sastra, drama naskah dibangun oleh struktur fisik atau kebahasaan dan struktur batin semantik atau makna. Selanjutnya, Waluyo menjelaskan bagian-bagian itu meliputi yang pertama ada plot atau kerangka cerita. Plot atau kerangka cerita merupakan jalinan cerita dari awal hingga akhir, lalu menghasilkan jalinan konflik antara dua tokoh yang berlawanan. Gustav Freytag memberikan unsur-unsur plot lebih lengkap meliputi pengenalan tokoh dulu, komplikasi dan pertikaian awal, klimaks atau titik puncak cerita, resolusi atau penyelesaian, atau feeling action dan keputusan. Yang kedua ada penokohan. Penokohan atau perwatakan adalah dua hal yang sangat penting dalam sebuah drama. Waluyo tahun 2002 halaman 17-18 mengatakan bahwa watak para tokoh digambarkan dalam 3 dimensi, yaitu yang pertama ada keadaan fisik. Keadaan fisik meliputi umur, jenis kelamin, ciri-ciri tubuh, cacat jasmania, ciri khas yang menonjol, suku bangsa, raut muka, kesukaan, tinggi atau pendek, kurus atau gemuk, suka senyum atau cemberut, dan sebagainya.
Yang kedua ada keadaan psikis, meliputi watak, kegemaran, mentalitas, standar moral, ambisi, keadaan emosi, dan sebagainya. Yang ketiga ada keadaan sosiologis, meliputi jabatan, pekerjaan, kelas sosial, ras, dan sebagainya. Selanjutnya ada dialog. Dialog, setiap drama memiliki jalan cerita melalui dialog dan gerak yang dilakukan oleh pemain. Dialog adalah bagian dari naskah drama yang berupa percakapan antara satu tokoh dengan tokoh lainnya. Dialog dalam drama harus bersifat komunikatif, karena pada hakikatnya drama adalah tiruan kehidupan nyata. Ragam bahasa yang digunakan dalam dialog harus mencerminkan bahasa yang digunakan di kehidupan sehari-hari. Waluyo menegaskan bahwa percakapan yang ditulis pengarang dalam drama harus pantas diucapkan di atas panggung. Selain itu, keindahan bahasa tidak boleh mengganggu makna yang terkandung dalam naskah. Artinya, walaupun indah harus tetap komunikatif. Terus, selanjutnya ada latar. Latar adalah lingkungan yang melengkapi sebuah peristiwa dalam cerita. Semesta yang berinteraksi dengan peristiwa yang sedang berlangsung. Waluyo membagi setting menjadi 3 dimensi, yaitu tempat, ruang, dan waktu. Selanjutnya ada tema. Tema adalah makna sebuah cerita secara khusus menerangkan sebagian besar unsurnya dengan cara sederhana. Dengan kata lain, tema bersinonim dengan ide utama dan tujuan utama suatu karya. Selanjutnya, sedangkan menurut Waluyo tahun 2002 halaman 24, tema adalah gagasan pokok yang terkandung dalam drama. Tema berhubungan dengan premis dari drama tersebut yang berhubungan dengan nada dasar dari sebuah drama dan sudut pandang yang dikemukakan oleh pengarangnya. Selanjutnya ada amanat. Amanat adalah pesan moral yang terdapat dalam sebuah karya sastra. Amanat dalam sebuah drama akan lebih tersampaikan oleh penikmat karya sastra apabila drama tersebut dipentaskan. Pesan yang terdapat dalam drama tersebut secara praktis akan lebih mudah diterima oleh penikmat. Jadi dapat disimpulkan bahwa amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca secara tersurat maupun tersirat. Selanjutnya ada petunjuk teknis. Petunjuk teknis berguna untuk mempermudah pembaca atau sutradara dalam memahami naskah. Waluyo mengatakan bahwa petunjuk teknis berisi petunjuk tentang tokoh, waktu, suasana pentas, keluar masuknya aktor, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, jenis-jenis drama. Drama terbagi atas 3. Yang pertama, drama tragedi. Drama tragedi adalah drama yang menceritakan kisah-kisah sedih dari para tokoh mulia. Kisah di dalam tragedi adalah perjuangan tokoh mulia yang menjadi pahlawan untuk menantang berbagai perlawanan atas dirinya. Penentangan ini bersifat tidak adil karena adanya perbedaan kekuatan. Cerita di dalam drama tragedi sangat serius sehingga menimbulkan rasa kasihan dan takut. Selanjutnya ada drama komedi. Drama komedi adalah drama yang menampilkan cerita-cerita yang lucu. Cerita berkaitan dengan peristiwa yang kemungkinan terjadi di dalam drama. Hal-hal lucu timbul dari kelakuan para tokoh dan tidak berkaitan dengan situasi cerita. Selanjutnya ada melodrama. Melodrama adalah drama yang berisikan kisah yang serius. Dalam penceritaannya muncul berbagai kejadian secara kebetulan. Cerita di dalam melodrama memunculkan rasa kasihan dan membuat penonton terbawa suasana. Mungkin sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perawakannya sederhana. Ia tidak bawa apa-apa. Matanya juga hanya ada dua, dengan sorotan yang biasa. Bahkan ia tersenyum manis dan mengatakan, "Apa kabar?" Tapi aku merasa cemas. Aku merasa ada bahaya dalam ketenangan hendak menjangkau badanku. Aku merasa terpepet ke sudut. Dengan sopan, tapi aku tidak siap untuk menoleh. Karena aku merasa kalau saja aku diberi kesempatan lebih lama, mungkin aku sanggup bekerja lebih baik lagi.